Saya nggak bisa on cam ini. Coba buka kameranya, mana itu? Nggak usah buka kamera, cukup ngomong tuh, Dadi. Dalilnya mana? Saya minta dalilnya. Dadi itu dia ngomongin dalilnya. Muhammad dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad berkata, aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Susah, kau nggak mau dengar kan bro? Kamu hanya ngomong terus. Saya masuk Islam kalau memang Muhammad ada disunat. Kalau dalilnya ada, teksnya mana? Mana? Nggak usah Pak, nggak usah nantang-nantang gitu. Lah anda aja tidak percaya Nabi Musa tidak disunat, Abraham tidak disunat, repot lah. Jangankan untuk menjadi seorang Muslim, untuk Kristen sendiri pun Anda ditolak dalil yang ada di dalam kitabnya. Kejadian 17 perintah dihitan, perintah disunat. Yohanes 7:22 di situ dijelaskan diajarkan mengikuti ajaran Nabi Musa. Kalau disuruh disunat. Anda sendiri mengatakan tidak ada ajaran sunat. Ya sudahlah, jangankan menjadi Muslim, menjadi Kristen aja Anda membantah dalil. Mana dalilnya? Tunjukkan mana? Capek aku ngomong sama kau. Udah. Diskusi itu belajar menjadi orang pintar dan cerdas, bukan mengajak bodoh. Aku nggak mau lah. Dia bertanya, Ustadz menjawab, dia ngomong juga, jadi dia nggak denger gitu. Susah. Mestinya kalau kau bertanya, kalau bertanya orang itu menjawab, dengerin gitu. Orang bertanya, lu bertanya, mana dalilnya? Ustadz Alif menjawab pakai dalil. Terus lu tanya lagi mana dalilnya? Gimana sih? Makanya jangan terlalu banyak makan babi bro. Moncong babi itu membuat kau budak. Membuat kau tidak normal, jadi kau hanya kebencian di kepalamu gitu loh. Mari diskusi baik-baik. Nah, Pak Bendera, sekarang saya tanya Pak Bendera. Pak Bendera? Halo, Pak Bendera. Dia udah ke laut, Bang. Udah nggak ada, Bang. Dia udah ke laut. Oh, udah turun ya? Kalau bertanya, dengarkan jawaban orang. Begitu juga kalau kami bertanya, kami dengar kok jawabanmu. Jadi tadi jawabannya bertentangan sama temennya. Temennya bilang, Yesus itu selama di muka bumi, dia bukan Tuhan, dia manusia. Nanti hidup kembali. Ya, jadi sebenarnya kalau dia pintar tadi itu dia pakai Roma 14:9. Jadi Yesus selama hidup di dunia dia bukan Tuhan. Nanti mati terkutuk dulu di tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Baru dihidupkan kembali. Menurut Paulus Roma 14:9, mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Habis itu diperkuat di konsili. Dia adalah Tuhan. Kembali ke surga, terangkat ke surga menjadi Tuhan. Berarti Tuhannya itu adalah anaknya Maria di surga. Tadinya manusia berubah menjadi Tuhan di surga. Nah, di sana nanti lagi bingung lagi di surga. Kan ada Bapa juga yang Tuhan. Bingung lagi. Nah, ada yang kemarin kan ngomong, oh, enggak. Di sana itu ada serah terima jabatan Tuhan. Jadi Bapa itu menyerahkan semua kekuasaannya kepada Yesus. Yesus layan Tuhan. Bapa udah purna. Kalau luga enggak. Di surga itu tetap ada 3 tahta. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi macam-macam lah gitu loh. Tergantung berapa strip babi, daging babi dia makan sehari. Nah, kalau banyakkan babinya kayak luga, ya jawabannya kayak gitu. Ya Bang Andi, ini ada saudara kita ini Muslim Ipang. Beliau itu sering didatangi sama misionaris. Itu dia Bang Andi. Masih ingat Bang Andi? Siapa Ipang ini? Iya Ipang. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bang Hadi yang kemarin saya dibantu sama Bang Hadi Sadat. Di mana Bang? Iya, kemarin kan saya didatangin mulu itu. Kemarin hari apa itu ya? Hari Selasa dia datang itu.
Datang secara langsung ke rumah? Ke warkop saya, Bang. Warkop kamu di mana? Ini di Setia Asin nih. Daerah Jakarta? Kampung Sawah, Pulau Kendal. Daerah mana sih? Puri, Pak. Puri Wahana deket Wahana. Puri Kembangan. Puri Wahana. Iya, daerah mana? Jakarta? Apa luar Jakarta? Ini Babelan, arah mau ke Babelan. Oh, Bekasi. Iya, Bekasi. Yang ngomong lo dari tadi. Udah Sherlock aja ke gua main ke warkop lu. Kalau perlu gua nginep di situ. Ya dia kadang-kadang ini takutnya apa, dia kadang nggak datang, kadang seminggu sekali datang gitu. Ya udah kalau dia datang, suruh dia lama-lama. Aku meluncur paling 1 jam nyampe. Kemarin udah saya tantangin tuh masuk ke polmanya Bang Fardi tuh, cuman dia nggak mau. Terus kemarin juga ngomong jangan takut, ntar masukin ke Kristen lah. Saya mau dimasukin ke Kristen. Orang berapa orang datang ke tempat lo? Pertama awalnya sendiri, terus keduanya sama laki bini. Oh, mengaku pendeta? Dia mengaku pendeta atau bukan? Bukan sih, setiap ditanya ada urusan tuh dari itu dari gereja katanya gitu. Oke. Dia bawa brosur nggak? Dia bukannya ini cuman buka dari Google. Nggak bawa Google. Apa kira-kira yang paling mendasar dia injilin kamu apa? Kemarin sih dia nanyain, kamu takut nggak akan hari kiamat? Dia bilang gitu. Lah saya bilang nggak takut, nggak bakalan terjadi. Saya bilang gitu. Oh gitu kata dia. Terus emang kamu nggak takut kalau dicatok ular tuh apa? Ya saya paling takutin kalau saya murtad, saya bilang gitu. Terus gimana jawabannya? Dia oh gitulah, iya kalau murtad dalam keadaan mati nggak Islam mas saya jangan sampai. Bang, kenapa bentar situ nggak jawab? Bayar nih bang ya, ada yang bayar kopi dulu sama ini bang. Oh iya. Maaf bang ya. Ya kalau datang lagi lu tahu kan nomorku, lu telepon gua langsung, ini datang bang, saya ke situ deh. Bener serius saya datang. Gue pengen ketemu tuh orang. Sampai di mana dia ilmunya? Enak kan diskusi di warung kopi lu tuh sambil direkam. Suami istri pula lagi, waduh. Ntar gue bayarin kopinya bang kalau dia datang. Emang sekarang teman-teman banyak sekali tuh misionaris. Wah ada Pak Mar. Assalamualaikum Pak Mar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Masya Allah sehat ya Pak Mar. Alhamdulillah brother. Tapi melalui forum ini saya minta maaf loh sama Pak Mar. Waktu Anda dulu pertama-tama itu saya pernah ngeki. Sudah brother. Saya kurang baik gitu loh ya Pak Mar ya. Tapi kalau nggak kayak gitu kan kita nggak jadi satu akidah bang. Iyalah. Ada semua ada jalannya ya bang ya. Sudah jalannya Allah itu, kehendaknya Allah. Betul, ya. Masya Allah. Ya udah dong dibawa Pak Mar udah mualaf udah. Buat apa lama-lama lagi mengimani kitab seperti itu? Itu loh Pak Mar, memang misionaris ini nggak ada henti-hentinya ya. Warung kopi aja didatengin. Takut gereja kosong bro. Iya, cari apa ya? Cari nasabah. Karena itu kan udah project ya. Project ya? Iyalah. Iya, satu kepala kalau nggak salah itu lumayan loh itu satu kepala. Dulu saya wawancara Pak Nasir, dia itu misionaris juga dulu waktu masih oten dia. Satu kepala itu kalau nggak salah dikasih 2 juta. Bahkan dikasih bonus. Jadi 16 orang dia murtadkan kalau nggak salah itu. Tapi alhamdulillah setelah menjadi mualaf dia kembalikan lagi. Tinggal 1 yang menghilang. Jadi waspada ya teman-teman, misionaris itu ada menghantui kita di mana-mana. Untuk itu teman-teman di lingkungan Anda, dimanapun Anda berada, kalau sekiranya ada yang kayak begitu, dilawan aja diskusi. Kalau masih ngeyel, serahin ke kantor polisi, karena tidak boleh
menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Gitu. Ya, tapi kita harus ingatkan juga sih kepada saudara-saudara kita yang sudah seiman ya, seislam gitu ya, untuk lebih terus belajar dan belajar, baca terus Al-Quran itu, petunjuk itu, supaya iman kita kuat gitu ya. Ini kan persoalan iman sebenarnya ya. Intinya Islam itu tidak, sebenarnya tempat kita untuk Islam itu bukan dunia gitu loh. Karena kita tidak mengejar dunia di sini. Jadi ketika harus menjadi Islam itu memang harus Anda benar-benar berkorban. Intinya kematian yang sejati itu adalah kematian di jalannya Allah gitu loh. Nggak usah takut besok Anda nggak makan, besok Anda nggak ini, hanya cuman uang jutaan hanya untuk mempertaruhkan iman, nggak ada artinya, brother. Nggak ada artinya gitu loh. Kalaupun besok keluarga Anda, anak istri Anda ya karena tidak bisa makan, harus mati, harus itu akhir daripada perjalanan hidup, tapi Anda tetap bertauhid kepada Allah, insya Allah ya surga tempat Anda. Itu aja. Jadi jangan mudah, karena memang akhir zaman itu seperti itu gitu loh. Yang mudah itu akan terpengaruh itu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang tidak tega melihat anaknya tidak makan, tidak minum, dan kelaparan. Kalau untuk laki-laki kita jihad, brother, gitu loh. Kita jihad terus di jalannya Allah, nggak usah khawatir, makanya belajar terus gitu. Memang sulit meyakini yang tidak terlihat ini, tetapi kita memang harus meyakininya. Kita buktikan bahwa bukan kita yang melakukan pekerjaan ini, melainkan Allah itu sendiri. Saya yakin Allah akan menuntun kita ke jalan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kita sudah diberikan kendaraan 2 kalimat syahadat itu jangan dipermainkan. Kita sudah dikasih petunjuk buku Al-Quran itu untuk menuju kepada Sang Khalik itu. Jadi dunia ini hanya sementara, brother. Dikasih mau ditawarkan duit juga nggak akan ada artinya. Karena kita tidak, bekal yang kita bawa itu bukan uang untuk nanti menuju kepada Sang Khalik. Amal kita. Jadi ayo teman-teman kita belajar terus. Ilmu Allah itu baru sedikit, Al-Quran dan segala macam itu semua kitab hikmah dan itu baru sedikit daripada ilmu Allah itu. Kita cari, ayo. Kita manusia-manusia di akhir zaman ini adalah memang dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat orang Muslim, bukan tempat orang Islam. Tempat kita sana itu adalah jannah sana. Ayo kita kembali ke sana. Kita udah dikasih petunjuk, udah dikasih kendaraan 2 kalimat syahadat itu. Kedua kalimat syahadat itu kendaraan kita yang tidak dimiliki sama saudara-saudara kita. Makanya kita memperkenalkan 2 kalimat syahadat itu bukan cuma untuk di lisan gitu loh. Kita sudah dikasih semua, ayo sabar saja. Memang kita ditunggu sabar kok. Usia 63 tahun itu tidak lama kok, sebentar kok itu. Yang penting kita jangan sampai goyah keimanan kita kepada Allah itu dan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, itu kawan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu ya teman-teman ya, bekali diri Anda itu loh. Jangan sampai rapuh didatangin misionaris. Kalau nggak sanggup ya hubungin kita lah, itulah gunanya ada api kita semua di sini gitu loh. Itu Ipan ya. Halo Bang Adi. Ya. Ini kalau seandainya kalau saya bentak aja gimana ya Bang Adi ya? Kadang saya juga masalah dia kalau ngajak-ngajak kayak itu kayak nggak masuk akal pisan. Saya selalu ketawa nih orang maksudnya apa gitu. Kalau mau saya bentak juga nggak enak, dia kadang ngopi gitu. Tanya dia, abang ini agamanya apa? Kalau dia bilang Kristen, Tuhanmu siapa? Berapa Tuhanmu? Siapa namanya itu aja. Dia bilang Tuhannya itu yang soal apa itu ya, lupa, susah banget namanya, pengikut Kristus. Dia bilang dia meyakinin kalau Yesus itu bukannya Tuhan, utusan. Oh, saksi Yehova itu yang datang itu. Iya itu. Nah kalau gitu, kalau saksi Yehova tanya, yang mati di tiang salib itu siapa? Dia waktu itu saya bilang yang mati di tiang salib itu bukan Yesus kan? Dia bilang iya bukan, kata dia gitu. Saya bilang kan waktu dengar Bang Juma sama Bang Adi tuh yang di atas salib itu kan Yudas. Saya bilang Yudas itu. Tapi dia percaya gitu. Bingung. Terus tanya lagi, kalau gitu tanya kitab sucimu apa gitu loh. Bisa nggak bawakan kitab sucimu? Iya tapi ada dia Bible juga lah. Heran saya juga ada Bible.
dia bimbel juga. Nah, itu namanya juga babi berbentuk manusia yang datang itu. Ya, kalau dia masih ngeyel, kamu kasih tahu ini bukan tempat, ini warung kopi, bukan tempat misionaris. Kalau masih ngeyel, ya siram aja air kopi yang panas-panas, nggak apa-apa. Nanti saya yang bayar kalau tumpah, nggak apa-apa. Masa saya dibilang takutnya nggak takut dipatok ular? Lah saya bilang mah patok ular mau udah takdir mati ya mati. Yang saya takutin kalau murtad doang. Bener nggak Pak Mar? Kalau masih ngeyel tinggal disiram kopi aja Pak Mar, ya nanti kita yang bayar yang tumpah. Nggak apa-apa. Ya nggak Pak Mar. Kalau masih ngeyel disiram aja. Bukan, jadi sebenarnya di situ ada hikmah gitu loh, antara saudara saya Ipang itu bisa mengajak mereka ke jalan yang benar, antara Mas Ipang yang ikut ke mereka. Sebenarnya jangan ditahan gitu. Argumentasi saja dengan baik tentang ketuhanan itu. Mana tahu Mas Ipang diberikan Allah itu hidayah, melalui Mas Ipang bisa mereka dapat hidayah kan gitu. Jangan di ini, silakan gitu. Iya, mati sama. Jadi perkuat saja keimanan kita gitu. Apa sih yang mereka tanya itu bahwa tentang surga dan konsep ketuhanan mereka juga masih belum beres kok gitu loh. Jadi justru kita yang sempurna ini, sempurna dari segi pengajaran, sempurna dari kitab, ya kan, sempurna dengan konsep ketuhanan kita. Jangan mundur, gitu, jangan mundur. Nah, itu palingan. Jangan mundur, brother. Jangan Anda menaruh di dalam hati Anda langsung bersuudzon. Tidak, tak boleh. Intinya Anda mohonkan kepada Allah supaya Anda diberikan saat itu kuasa untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Mohonkan saja. Insya Allah pasti akan lama-lama juga mereka, karena tidak bisa disampaikan ke untuk mengajak Anda itu, lama-lama juga mereka akan pergi sendiri tanpa harus diusir, tanpa harus ditabur garam gitu kan. Nah, katanya kan ular harus tabur garam biar pergi, nggak usah gitu, biarkan saja gitu loh. Yang penting argumentasikan, tersenyum, sampaikan apa adanya tentang kebenaran yang ada di Al-Quran itu. Insya Allah Allah akan melindungi Anda, saudaraku, yakinlah, yakin, karena yang akan bergerak mengerjakan semua pekerjaan itu Allah itu sendiri, bukan kita. Percayalah, gitu. Iya, maksud saya nih kalau dia ngajak berdebat tuh kayaknya nggak masuk akal gitu. Waktu pernah juga bilang katanya Nabi Musa tuh bisa melihat Tuhannya melalui celah-celah gua yang kecil gitu, ada bayangannya. Kadang saya ketawa itu. Saya bilang waktu itu setan kali. Enggak, katanya dia gitu. Bingung, nggak masuk akal gitu. Kadang iya, jadi kalau yang begitu memang, jadi gini, misionaris itu bukan cuman hanya lihai di dalam berkata-kata, memang mereka itu memakai magic, karena sudah persembahan mereka itu kan mereka ini kan sudah ada penumbalan, jadi sudah ada kuasa-kuasa kegelapan itu, roh-roh jahat itu sudah menghinggapi mereka. Cuman kita itu dalam hati aja kita berucap selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, selalu mengucapkan ya apa aja ayat yang di dalam Al-Quran itu yang bisa membentengi kita gitu loh. Memang makanya dibilang sihir itu nyata, sangat nyata, brother, sangat nyata sekali. Mereka itu hanya ilmu pengetahuan saja, nggak akan kena kepada kita gitu loh. Untuk saat ini sudah benar-benar mereka itu sudah nyata, karena memang sudah diambang kehancuran kan gitu. Memang mereka ini sangat bergerak sekarang ini sangat luar biasa gitu loh. Bahkan yang kita khawatirkan itu kalau dia masih mengaku dirinya misionaris yang masih dari paham yang tidak sama seperti kita, mungkin masih bisa kita bentengi. Yang kita khawatir adalah yang datang dari kita sendiri. Nah, itu juga kita harus bentengi, brother. Iya, gitu. iya. Jadi Bang Maryam, intinya siap. Bang Maryam. Ya, Romo. Dulu saya pernah diajak, diiming-imingi. Katanya begini, dia berkata, cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu ditebus, katanya gitu. Dan kamu pasti masuk surga, katanya gitu kan. Nah, setelah saya nonton YouTube-nya Pendeta Yusuf Manubulu, ada seorang wanita mengaku mantan Islam, didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan Yesus cuman pakai kolor. Katanya, nggak jadi, aku nggak mau nyembah Tuhan yang pakai kolor doang. Aku bilang gitu.
Pokoknya kalau kata-kata sudah terakhir mereka masih tetap aja langsung pakai ayat Yesus aja. Langsung bilang, enyahlah kau dari hadapanku, kan gitu. Buat keonaran. Nah, itu aja. Jangan, nggak usah pakai dalil Al-Quran, langsung pakai dalil mereka aja. Nah, Yesus menyatakan umatku itu umat sangat yang bodoh dan tolol, kan, melakukan kebaikan susah, melakukan keburukan sangat mudah. Nah, kan gitu. Langsung kasih aja ayat itu. Dia umat yang tolol atau umat yang bodoh, gitu aja. Gitu, brother. Kalau kita pakai kalau kita pakai Al-Quran kita terlalu suci itu memberikan kepada mereka, gitu loh. Nah, pakai ayat mereka saja, gitu loh. Jangan begitu-begitu itu langsung biar Yesusnya aja ya, langsung tanya aja, sudah berbuat baik belum? Kalau tidak berbuat baik ya udah enyahlah kau karena Anda adalah manusia yang tolol dan bodoh, kata Yesus, kata gituin aja. Simple aja begitu. Ya, terus eranya itu dia bilang Yesus itu dulu artinya malaikat, dia bilang begitu. Pernah bilang begitu, Yesus itu malaikat, turun ke bumi menjadi manusia itu. Kadang kan lucu juga, Yesus kok masa malaikat. Nah, kayak kita di Islam itu, ayo kita kuatkan pundasi kita, jangan cuma hanya di lisan, jangan kita bicara kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tapi masih lari Tuhannya kemana? Kalau nggak ada pendapatan hari ini udah hopeless, kan gitu. Jangan, gitu loh. Jangan gitu loh. Besok misalnya nggak ada yang kita berdagang, besok nggak ada yang datang, besok nggak ada yang ini, udah putus asa. Jangan gitu. Baru jangan lagi besok, oh anak kita mau sekolah, nggak ada uang sekolah untuk dia jajan sekolah, lantas kita berpikirkan untuk mengakhiri, untuk nekat melakukan. Jangan gitu, jangan diikuti hawa nafsu itu. Apapun yang terjadi, yang penting kita itu hanya disuruh berikhtiar. Ayo kita berikhtiar, berusaha terus saja sudah. Kalau memang itu mengantar kita kepada kematian, itu kematian yang benar-benar sesungguhnya, gitu loh. Kematian yang benar-benar kita menuju kepada Allah itu sendiri. Jadi daripada kematian konyol kita melakukan sesuatu demi keluarga kita bonyok-bonyok gitu loh, karena nafsu. Karena apa? Kita ini sudah terjebak, yang membuat kita seperti ini sulit meyakini Allah itu akan selalu bekerja dalam diri kita dan melakukan pekerjaan itu, karena kita sudah terjebak di dalam keinginan. Manusia itu terjebak dengan keinginannya sendiri. Pingin itu, pingin ini, tapi tidak mampu mengerjakan, tidak mampu melakukan. Nah itu, terjebak semua, gitu loh. Ayo kita kembali sekarang. Islam itu ya sudah tidak ada lagi pilihan, memang hanya itu jalan satu-satunya. Kita kembali dan kembali kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan taat. Kita harus manusia yang taat. Islam itu terlihat bukan dari dia melakukan ritual ibadahnya, tapi dia harus berubah secara tingkah dan perilakunya, dan lisannya dijaga. Dan kita lebih kepada memanusiakan manusia itu Islam yang sesungguhnya atas perintah Allah itu, dan kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak ada istilah kata nggak ada koma, titik, udah itu, nggak ada yang lain gitu. Kalau kita mau menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah kita akan selalu dilindungi sama Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, Bang Diki ini Kristen atau Muslim, Bro Diki? Bro Diki, Kristen atau Muslim? Bro Diki. Oke, Bang Ipang begitu aja ya, Bang Ipang ya, sudah ya. Halo Dinda Ipang, dibuka mute-nya, begitu saja ya. Itu aja Pan, kalau dia datang lagi masih ngeyel, siram aja air kopi, nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Kalau masih ngeyel, masih kayak diskusi yang aneh-aneh. Oke, masih Bang ngeyel. Wadi, terima kasih Bang Wadi ya. Oke, udah masuk. Oke. Itu ya Pan ya, siram aja air kopi yang paling panas kalau dia masih ngeyel. Nanti saya tanggung jawab. Bang Wadi, insya Allah saya bisa ngelawan dia kalau ini. Kalau nggak ntar ditempeleng dia. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman Kristen, masih ada 2 slot. Bang In pilih Kristen atau Muslim, brother? Bang In pilih. Waduh. Ya, silakan ya teman-teman Kristen ya. Kalau masih mau dialog silakan. Bang Mariam ini Bang Andi, waduh, cepat kali dia upgrade pengetahuan Islamnya ya Bang Andi ya, aku tengok. Ya orang Pak Mar itu sebelum memeluk Islam dia pelajari dulu. Saya juga malu loh sama Pak Mar. Dia lebih menguasai daripada aku gitu loh. Teman-teman jangan sampai kalah sama Pak Mar. Dia masa mau alap kalah sama kita? Kita lahir dari Islam. Jangan kita kalah. Harus bersaing. Bersaing tujuannya lebih memperbanyak ilmu tentang Islam. Itu persaingan sehat, nggak apa-apa. Teman-teman ya, jangan sampai kalah sama Pak Mar. Malu kita loh. Ya nggak Mas Pandi? Iya dong. Ya, Pak. Intinya kita ayo kita belajar udah gitu. Kita perkuat ya, makanya kita di dalam sholat aja gitu harus rafatkan supaya tidak ada celah untuk syaitan itu masuk kan gitu. Nah, itu sama juga kita. Kita jangan sampai kita ada satupun dari saudara-saudara kita yang sudah Islam itu kita dengar tidak makan, aduh miris sekali ya Allah, jangan sampai ya, jangan sampai kawan-kawan. Itu kalau ada yang membiarkan Anda sesama muslim di dalam kesusahan, itu bukan muslim. Enggak, bukan begitu. Ayo sama-sama, kalau Anda ada kesusahan, kalau ada Anda masalah, ayo kita konsultasi. Ada teman-teman kita di Apologet ini secara online, ayo bukakan. Jangan jadi kita sudah mengikrarkan diri jadi orang yang berserah, tetapi di dalam pelaksanaannya kita tertutup. Jangan, gitu loh. Jangan. Ada kami di sini saudara-saudara yang kita bisa berbagi, bukan cuma sekedar curhatan, tidak. Insya Allah, Allah itu pasti kasih kok, baik secara dunia, baik secara akhiratnya. Kalau masalah hanya makan doang, nggak usah khawatir, gitu loh. Jangan khawatir, saudara-saudaraku. Yang paling apalagi Anda di sini merasa sudah Anda diiri Islam, tapi merasa sendiri, tidak, gitu. Apalagi kita mayoritas di sini, jangan sampai Anda merasa sendiri, gitu. Yang penting niatkan dari hati Anda. Segala persoalan yang kita sudah buatkan akibat hawa nafsu kita, ya kita bermunajat kepada Allah, kita mohonkan supaya semua diselesaikan sama Allah. Kita bermunajat hanya kepada Dia, kita memohon ampun, tidak kepada manusia. Ya, sudah itu aja saudaraku. Ini Apologet ini TikTok ini sudah membuka lebar-lebar. Ayo yang belum bisa mengenal, yang mungkin dulunya dia merasa Islam tapi terperangkap di dalam keinginannya, sudah lepaskan semua. Kita berserahkan lagi, berikrarkan lagi dalam hati Anda yang sesungguhnya dari niatan hati Anda. Sudah abdikan diri Anda lagi sebagai yang akan melakukan pekerjaan Allah itu sendiri di kehidupan kita sehari-hari. Ada tempat-tempat kita kok, ada masjid-masjid supaya kita bisa datang ke sana kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan ini. Ayo curhat aja, sampaikan keluh kesahmu. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Allah akan menyelesaikan segala perkara dalam hatimu, dalam keadaan apapun. Saya yakin, kita harus hakul yakin, bukan yakin lagi, hakul yakin Allah pasti akan menolong kita baik di dunia maupun akhiratnya. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Ini apa maksudnya ini? Ada typingan teman-teman. Aduh, CR Diansa udah capek nyamar ya Mariam. Ini Bro Mariam ini Kristen dari awal, brother ya. Jangan kalian mengatakan inilah Kristen. Kalau bukan Kristen tak fitnah. Jimmy Manopo, Dinda silakan naik Dinda. Dinda Jimmy Manopo silakan bertanya sepuas Anda. Silakan. Cebi, assalamualaikum. Cebi, assalamualaikum Cebi. Waalaikumsalam. Loh, kapan aku naik?
La ilaha illallah, Cebi. Wablah. HP ku di kantongan. Aku tadi request apa ditarik? Hei? Request. Oke, sorry. Aku turun ya. Maaf. Aku nggak sengaja mencet. Assalamualaikum. Ngapain turun? Siapa yang suruh turun? Enggak, nanti. Buat ini, Marahin buat Bang Oten Andi, aja. marahin dia, Bang Aku Andi. jambak-jambak aja di atas, Bang. Saya tanya baik-baik ya. Yang kayak Oten ditanya, siapa yang nyuruh turun? A, kemauan sendiri. B, tidak sengaja. Enggak, HP kan di kantongan. Tiba-tiba dengar Fandi nyapa aku. Loh, siapa yang naikin? Maksudnya siapa yang request gitu loh. Gitu Bang Andi. Itu Oten kalau dikasih pilihan ganda, Pak, emosi dia dibilangin kita goblok kalau dikasih pilihan ganda. Kenapa ya? Padahal Tuhannya ganda. Udahlah, aku turun aja lah. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. brother, kalau pilihan berganda itu kan serasa mereka itu terhakimi. Padahal kan di Bible-nya ada misalnya Bapa, Putra, Roh Kudus. Atau jangan itu deh. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah A, Tuhan, B, manusia, C, manusia dan Tuhan. Marah dia kalau dikasih gitu. Yang mati di Padahal tiang itu salib. Ada lagi nih, yang Padahal kedua. itu kenyataan Ya, di kenyataan. Alkitabnya ya, di Bible-nya kan. Iya. Nah, di salib lagi. Yang mati di tiang salib adalah A, manusia, B, Tuhan, C, manusia dan Tuhan. Kenapa sulit banget dijawab ya? Bala kita udah bantu jawaban loh, tinggal milih. Ya, ini Aldo Ayang ini Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di mute ya. Oke, yang Kristen dulu naik ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Silakan kirim permintaan teman-teman Kristen. Seperti pertanyaan gini teman-teman. Di surga itu menurut Bible mereka ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah, tanya dia, kalau Tuhan Anda satu, siapakah Tuhan di antara yang ketiga itu? A, Bapa, B, Yesus, C, Roh Kudus, D, semuanya benar. Itu. Catat-catat itu loh pertanyaan basic tuh. Terusin lo Mas Pandi, aku habisin makananku. Siap Bang Andi. Masih ada teman-teman di bawah, silakan yang Kristen ya. Ustadz Alif sudah monitor Ustadz. Ustadz Alif. Ustadz Alif. Oh, belum monitor. Sini aja lu Bang CR Diansa diskusi sama Maryam coba. Kenapa kau hanya typing di bawah? Silakan naik, kirim permintaan. Kau dialog sama Bang Maryam lah. Paling setengah jam langsung bukan Yesus Tuhanmu. Silakan. CR Diansa. Oten yang mengidolakan si Edis, sekali-kali lu nanya dia, Yesus itu Tuhan atau tidak? Edis itu tidak menuhankan Yesus, beda sama Kristen pada umumnya. Tanya coba ya. Coba aja, pasti bulat jawabnya. Dis, Yesus itu Tuhan atau manusia? Pasti bulat jawabannya. Jadi Edis itu Kristen aneh juga, tidak menuhankan Yesus. Beda sama kalian, Tritunggal. Didukung kok nggak, lu beda Tuhan lu dukung dia, dada aja lu.
Gimana, masih ada? Kalau ndak ada Bang Andi kita rehat lah. Nanti malam lagi baru lanjut Bang Andi. Ya udah. Aku juga mau keluar ini. Oke. Keluar apa enggak ya? Gak situasi lah. Lanjut dulu. Romo, monitor Romo. Ustadz Alif. Saya izin turun dulu ya kawan-kawan ya, saudaraku ya. Saya ada urusan sebentar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma lagi rehat ini Bang Andi. Kita rehat saja ya. Oh, noise sekali di sini, Bang. Bang Zuma rehat juga sibuknya. Lagi apa ya namanya, di perumahan baru Bang Zuma tuh lagi memasukkan material, izinnya sudah ada, terus memulai pembangunan. Jadi teman-teman yang ada di seputaran Sulawesi Selatan yang ingin punya rumah di wilayah Makassar, hubungi saya, hubungi Bang Zuma. Alhamdulillah tahap kedua udah mulai goyang lagi. Mantap. Itu. Kenapa ini Bang Andi? Kenapa mereka Edis terus Edis? Kenapa sih dengan Edis? Lebih baik saya bunuh babi daripada saya diskusi sama Edis. Ngerti nggak lo? Udah tahu Edis lebih busuk dari babi, ngapain gue sama dia? Mending gue jalan-jalan ke kafe gitu loh. Saya ulang ya. Lebih baik saya injak lehernya babi, saya bunuh babi daripada diskusi sama Edis. Paham? Nggak usah nawar-nawar lagi dah. Wah, ini 1 kali 2 yang naik Bang Andi. Si Meme ini murid saya. Coba tanya si Meme, aduh kenapa dikik? Turun dia. Kalau saya ada Meme takut sih Meme. Ngapain lu takut Meme? Gue mau nanya lu baik-baik. Muncul lagi setelah tadi saya dikeluarkan dari pernyataan saya tadi. Apa sih ini? Tadi saya sudah sempat bergabung tadi. Tapi tadi saya sempat dikeluarkan karena sama Bang Zuma sama-sama, setelah saya katakan sama-sama Spanyol, separuh nyolong, jangan saling bertingkungan. Terima kasih. Saya kembali bergabung. Itu anak lu nangis itu lo, jangan diinjak lehernya anak-anak kecil itu lo. Iya, nggak masalah Om. Itu anak kecil jangan diinjak lehernya, nangis itu. Anak kecil itu lo. Istri kerja, lu yang jaga anak, malu-maluin aja laki-laki lu. Istri kerja lu rawat anak kecil, nggak bener lu, nggak tanggung jawab lu sama laki ah. Loh, jangan langsung mengambil asumsi karena saya istri kerja, saya jaga anak, jangan mengambil asumsi Om. Nah itu lah lu di belakang siapa yang nungguin? Memang anak saya bukan berarti saya tidak kerja Om. Nah istri lu mana nggak jaga anak? Istri saya ada kerjanya Om, bukan ya kerja lu nganggur. Bukan berarti saya bukan kayak gini Om. Jangan buktinya begitu, istri kerja lu nganggur suruh jaga anak, ada aja. Kenapa bilang nganggur Om? Om lihat profil saya Om, jangan mengatakan saya nganggur Om. Ya udahlah itu anak kecil diamin dulu berisik. Om. Ya udah itu anak kecil diamin dulu berisik. Orangnya Om, hati-hati Om. Iya anaknya didiamin dulu Bang, kasihan dia tuh nangis. Udah diam nih Om. Mendengar suara Om diam dia. Dia butuh jajan itu. Oh tenang aja Om, sudah banyak jajanan di sini Om. Atau mau kasih uang jajan Om? Terima kasih Om. Mana? Mau bantuin. Kasihan dia nangis loh. Terima kasih Om. Udah ya. Udah Mas Pandi? Iya, langsung aja Bang Andi. Oh ya, jadi teman-teman yang ada di Makassar yang ingin mendapatkan rumah subsidi ya hubungi saya aja atau hubungi Bang Zuma. Ya berada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, mungkin juga daerah luar misalnya di mana gitu ingin ada aset properti ya silahkan hubungi kami, karena properti itu beda dengan mobil itu tiap tahun menyusut harganya, kalau properti itu tiap tahun naik, itu perbedaannya.
Terus kemudian kalau properti itu tidak ada unsur kecelakaan dan seterusnya. Ya, paling Jaya 65. Jaya 65 itu apa sih? Kalau nggak tahu ya itu kebakaran. Itu ya, hubungi kami. Kedua juga, teman-teman dukung perjuangan kami juga di API. Belilah produk-produk API yang resmi. Seperti skincare, itu produk resmi API. Sebagian keuntungannya itu masuk ke kas API sebagai alat perjuangan kita semua. Jadi bukan bisnis semata. Ini juga bisnis area, berbagi keuntungan di situ. Skincare ya, nanti hubungi sahabat Bang Juma, ada Adik Sarli. Di situ ada nomor teleponnya, bisa dihubungi, bisa hubungi saya juga. Jadi sekali lagi skincare ini adalah produk utama API. Dan terakhir ya semangat terus. Semangat terus. Minta nomornya Bang Andi, saya mau pesan skincare. Nomor saya 081. Ditulis saja. Ada yang tulis tahu nomorku di bawah? 081 ditambah 2877 ditambah 43 kali ditambah 92 kali. Tuh, hubungi nomor saya aja. Oke. Itu aja Mas Pandi. Ya itu nomor saya di bawah tuh. Daerah Maros, perbatasan Makassar Maros, dekat airport lah, dekat bandara. Kalau untuk perumahan hubungi saya aja atau hubungi Bang Juma langsung. Saya direktur pemasarannya. Oke. Ya nanti malam kita lanjut lagi lah, karena ini waktu sore, waktu nyantai dulu. Nyantai sambil nyate domba. Ya Mas Pandi, terima kasih. Lanjut. Ya, Bang Andi tutup lah. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita tutup diskusi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat kita semua. Yang mungkin ada keceplosan lidah dari kami, mohon maaf, ini kita manusia biasa, namanya dinamika dalam diskusi. Oten itu kalau nggak diberikan keras-keras dikit juga ya tambah jadi dia. Jadi perlu memang diberikan suatu tindakan, tapi masih dalam batas terukur, tindakan tegas dan terukur. Kalau polisi itu begitu, presisi. Kita ini pengayom masyarakat dan pembina umat. Insya Allah kalau ada api semua tertata dengan baik. Karena kami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak berdasarkan oleh siapa-siapa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat itu untuk menahan nafsunya ketika dia nafsunya ada. Dia punya nafsu loh, sahwat loh. Iya, jadi pastinya bagaimana caranya? Enggak, pastinya pasti dia ada niat mengendalikan itu semua. Gini loh, Blender. Misalnya kita ada niat jahat, pastinya kan ada sesuatu kata hati kita itu yang gimana ya, menyadarkan kita, terus menghindari kita untuk melakukan kejahatan itu. Pastinya ada kan? Ada kan? Nah, gini juga, aku pernah mendengar juga berita di koran, seorang biarawati operasi. Coba kamu mute, bising kali kau. Nggak ada itu seperti itu. Sebentar dulu, ini aku pernah masuk koran loh. Seorang biarawati, ya kan, dioperasi gara-gara terong patah di dalam cepetnya, tuh. Pernah, nggak bisa keluar.
Ada masuk koran, pernah masuk koran dulu. Masih ingat aku dulu waktu masih SMP. Biarawati di mana? Enggak ada. Iya. Enggak ada. Di Medan pernah biarawati masuk koran. Seorang biarawati operasi terong patah di dalam cepetnya. Rupanya aku tahu kenapa. Kejepit panjangan kejepit nggak bisa keluar. Operasi. Enggak ada biarawati. Operasi nih. Aku pernah baca koran waktu SMA kelas 1 tuh. SMA kelas 1. Enggak ada. Loh, memang itu pernah loh, lucu. Saya tidak percaya. Kalau bisa aku simpan itu koran masih ada koran itu. Dirimu cuman nggak ada cerita. Kamu cerita khayalan. Loh, orang masuk koran kok malah nggak ada cerita. Masuk koran. Iya, sekalipun masuk koran, tetapi bukan berarti dia seorang biarawati. Mungkin orang biarawati sebenarnya seorang wanita biarawati dioperasi gara-gara terong kejepit nggak bisa keluar dalam cepetnya katanya. Nggak ada itu. Para penonton si Blender ini dia sedang bercerita khayalan. Terus apa yang dia diceritakan itu semua tidak benar, tidak benar semua itu bohong. Ini semua terjadi gara-gara bibelmu berisi kayak gitu. Ini tadi fakta. Di depan mata kepalamu sendiri saja kau melihat Kepas ketika kau baca Amsal 7:18 dia ngocok kok cemana. Lucu kau. Ini fakta loh. Mana ada pengakuan si Kepas itu dia melakukan itu. Tapi kan lemas tadi dia, lemas. Iya, artinya dia lemas itu karena kamu tadi itu salah nafsir. Dia lemas itu mungkin pikirannya salah nafsir gitu. Cemana orang? Iya, karena kau baca tadi kan gue bilang pelan-pelan nek bacanya nek. Si Kepas itu dia katakan saya lemas karena pikirannya itu muak mendengarkan dirimu, bukan lemas untuk melakukan yang seperti yang Anda katakan. Astaga, tadi kan kau kode. Nek, pelankan sedikit bacaan kau nek. Kan gue bilang gitu ada kan? Nggak ada. Loh, nggak dengar kau? Ada tadi. Nek, pelankan sedikit bacaan kau. Karena aku tahu Kepas. Dia ngocok tadi. Ketika kau kencangkan bacaan kau, dia makin kencang ngocoknya. Makanya lemas dia terus. Bagaimana bisa Anda ini melihat dia melakukan itu, sedangkan kita di sini ini cuman ketemu live. Loh, bagaimana mungkin Anda di akhir kata sebelum dia turun, dia nggak pernah turun itu, nggak pernah cepat turun itu. Ini Blender, lemas aku Blender. Iya, gini Blender, masuk akal nggak? Masa kamu katanya tadi kamu lihat dia melakukan itu, sedangkan lihat dari suaranya dan dia pengakuan dia. Mana ada, nggak ada. Loh, tadi kan kau nggak dengar? Kepas. Nggak ada. Kau lemas aku Blender. Dari tadi saya menyimak, nggak ada Kepas mengatakan seperti yang kamu katakan. Tadi kan gue bilang Kepas sudah nembak kau. Udah. Nggak ada. Nggak percaya aku tadi banyak dengar kau. Nggak ada itu. Nanti kita panggil. Makanya tadi gara-gara baca Amsal itu dia menghayal. Dia kan tahu itu menghayal dia. Enggak. Gue bilang Kepas, kau lemas aku Blender. Dia nembak kau. Udah. Coba. Nggak ada. Kita panggil Kepas jam mana undang Kepas kita tunggu ya. Nggak ada. Tunggu Kepasnya ya. Ngapain aku bohong? Kau nggak boleh mengklaim kayak gitu. Ini faktanya loh. Si Kepas itu seperti itu. Aduh enggak aja kau. Si Kepas saya percaya Kepas itu dia orang baik. Pasti dia tidak melakukan itu. Apa pula orang baik narapidana gitu kok orang baik ngarang aja kau Narapidana kok orang baik. Narapidana dari mana? Narapidana mana ada narapidana? Orang biasa ngomong kemarin aku dulu waktu di penjara. Itu aja ngomongnya. Itu dulu, tapi sekarang posisi dia bukan di penjara loh Blender. Ya iya, tapi kan dia narapidana. Iya, bukan berarti dia sekarang di penjara Blender. Ya kasusnya gara-gara ngocok juga di pinggir jalan itu kasusnya. Mana ada? Kepas, betul ya. Kasusnya lu masuk penjara gara-gara ngocok di tengah jalan. Itulah dia tingkahnya. Enggak ada. Panggil Kepas. Dia sama Kepas coba. Kau kenapa kasus lu gara-gara ngocok di pinggir jalan masuk penjara? Enggak ada. Itu bohong. Buat gimana? Buat aku pernah cerita sama Kepas. Kau apa kasus kau Kepas? Blender itu tidak benar. Dan nanti itu semua cerita khayalan. Ya. Kok khayalan cumananya kau nih? Pulang. Kau apa kasus kau Kepas? Aku malu menceritakannya. Yang sampai sekarang setiap mendengarkan dari tadi si Blender bercerita tentang khayalan. Itu semuanya tidak benar. Loh, dari mana? Nanti kita buktikan sama Kepas ya. Iya, mulai dari Kepas, mulai dari cerita dirimu mengajak wanita di hotel, terus biarawati, itu semua tidak benar. Ini permasalahannya gara-gara Yosef tadi. Yosef mengajak Bunda Maria ke penginapan. Itu permasalahannya, mau ngapain? Masa dalam penginapan nggak main? Nggak percaya. Sedangkan diperintahkan tidak boleh setubuhi.
Belender di situ bukan berarti ada penginapan. Tadi kan di situ karena tidak ada tempat, artinya tidak ada. Tapi tidak niatnya ada kan gitu sudah ke loh. situ niatnya. Bukan. Nah gini, kita kembali lagi di ayat 24 tadi. Apa katanya di sana, Belender? Enggak, niatnya kan mencari penginapan karena penuh. Nah gini, dasarnya tadi kita ini berdiskusi itu tentang pertunangan. Loh, Nah, iya, tapi di ya situ tadi- diperintahkan jangan setubuhi dia sebelum dia melahirkan, kan begitu? Betul, iya. Tapi kan Belender tadi montoknya di pertunangan doang. Iya. Nah, ya, jadi artinya itu sudah ada bahwa si Yosef ini Maria dijadikan istrinya oleh perintah malaikat. Oke, Tadi gitu. waktu mereka mau cari penginapan itu, apakah Bunda Maria sudah melahirkan? Ya belum lah, tadi kan di Lukas tadi. Kan Bentar berarti dulu. mau ngapain? Coba aku tanya sama kau, pingin mau ngapain? Gatal kali juga Yosef nggak tahu diri. Bukan, Coba bayangkan. gini. Dalam peristiwa itu Belender, mereka mencari tempat, bukan berarti di penginapan. Loh, itu penginapan jelas loh. Enggak Bentar aja. dulu, kamu dengarin saya dulu. Jadi mereka mencari tempat itu untuk persiapan tempat kelahiran. Bukan berarti mereka Melahirkan di penginapan. Apalah kau nek melahirkan di penginapan? Melahirkan di rumah sakit kok penginapan, ngarang aja kau. Belender. Cermati dulu kalimat saya. Ya Cermati iyalah, dulu. kau pun lucu. Melahirkan itu di rumah sakit. Masa penginapan ngapain? Aduh, kamu susah ya diajarin Kok susah saya. cemana? Lucu kau nih. Kau cobalah melahirkan penginapan. Apa nggak ditepuk sama bini kau? Belender, coba ya. Mereka mencari tempat itu bukan berarti mereka ingin melakukan hal-hal yang aneh, tetapi untuk mempersiapkan kelahiran, tempat kelahiran Kok di anak tersebut. penginapan berdua di dalam penginapan emang bisa menahan? Nah, Nggak jadi aja kau. bukan kayak gini Belender. Di Lukas itu mereka tidak ada tempat. Artinya berarti tidak ada tempat lagi selain mereka mencari tempat penginapan dan mereka tidak mendapatkan. Artinya itu mereka mendapatkan penginapan di Palungan sehingga pada saat kelahiran di penginapan di Palungan. Apa pula Palungan di penginapan? Ngapain penginapan? Ngarang aja kau. Palungan di kandang kok di penginapan. Sekarang kamu yang tanya, ngarang. apa Gini, kok aku makin bodoh sama mu Belender ya? makin bodoh lah kau, masa Palungan di penginapan? Ngarang aja kau. Palungan di kandang. Gini. Kau dengar dulu. Kita konsisten dulu Belender. Maksud saya jangan dulu bumbu-bumbui kata-kata yang liar. Maksud saya kita konsisten dulu biar kita Kau yang ini ngomong ya. kok. Kamu yang ngomong dari tadi. Tadi kau bilang Palungan di penginapan, kau bilang. Iya bentar, makanya aku bilang kamu diam dulu, aku ngomong. Nah, tadi itu mereka mencari tempat. Nah, jadi mereka mencari tempat itu bukan tujuan itu melakukan yang tidak, tetapi tujuannya adalah mencari tempat, mempersiapkan kelahiran anak tersebut. Gitu loh. Di penginapan. Di penginapan nyarinya, persiapannya. Kan di ini kepas. Ah, ini udah. Aku pikir bodoh. Kepas. Apakah benar kasus kau waktu masuk penjara gara-gara ngocok di jalan? Coba jujur. Iya Kepas. Apa? Gimana? Waktu masuk penjara itu gara-gara ngocok di jalan. Kasusnya? Jelas lah. Yang gimana kita? Kau memang ada Belender. Memang ini makanya saya bilang dari tadi kamu itu menghayal ceritanya mana Belender. Tadi kan Kepas. bentar Tadi dulu Belender. waktu si Ku tanya Nehe dulu baca dia. memuas Amsal 7:18, apakah kau nembak Kepas? Coba udah kau. Jangan, yang kita bahas ini sejarah Tuhan aja kok jadi kayak Kau gini. secara Tuhan cemana? Iya, kan gak ada otak Belender. Kepas nggak mau jujur kau. Kau lemas tadi kenapa cabut? Kau lemas kau kan? Kau nembak kan? Hah? Malas Nembak kan? aku diskusi kalau kayak gini. Tapi Gak ada bagus otak. kalau Makanya kau cabut diam. Enggak, kau cabut diam-diam, kau pergi diam-diam kau tadi habis lemas kau cabut. Kau lucu kau. Kau cabut diam-diam kau. Aku makanya aku tanya, kenapa kau pergi diam-diam nggak permisi? Udah nembak kau tadi? Gak ada otak kamu. Kalau mah Nembak kau. Silakan. Kau nembak nggak? Kalau mah solihara Nah kan nggak mau jujur kau, itulah kau nggak mau jujur. Udah aku bilang, Kepas dulu kasusnya waktu masuk penjara gara-gara ngocok di tengah jalan. Aku bilang gitu tadi, aku jujur pulang. Tanya Nek, nggak bohong. Nek, aku nggak berani ngomong-ngomong di belakang. Ini aku depan dia langsung ngomong. Oke, Kepas. Aku ngomong di depan dia. Pakai pas. Yuk.
Tadi si Blender, makanya tadi kami ribut si Blender, dia mengatakan begini, oh si Kepas itu lari karena dia katakan tadi dia lemas melakukan apa tadi Blender? Muncul lah gara-gara Amsal 7:18. Apakah betul itu kamu melakukan itu Kepas? Enggak lah, ya mana mungkin. Enggak jujur kok Kepas. Enggak jujur kok Kepas. Makanya saya bilang makanya saya bilang tadi Blender, kamu itu cuman khayalan cerita aja. Itu kan sudah pernyataan si Kepas, enggak ada kan dibuat. Tadi kan kau bilang lemas Kepas. Kau ngapain bilang lemas? Lemas apa iya, Kepas? Dia bilang itu lemas karena dia muak mendengarin cerita ocehan lu. Gitu. Enggak, gara-gara kau membaca Amsal 7:18. Makanya kau bilang jangan kencang-kencang, Nehe. Kan dari pernyataan Kepas kita sudah tahu kan. Begini loh Blender, aku kan orang belajar. Artinya mulut kita sebenarnya harus kita jaga gitu, jangan asal keluar. Apa yang mesti kujaga mulutku? Memang faktanya kok lucu kau nih. Kalau aku menjaga mulut, aku bercerita di belakang orangnya. Ini di depan kau aku langsung bertanya. Sekarang kalau memang iya enggak, kau bantah aja. Kalau aku menjaga mulut, di belakang orangnya aku cerita. Tapi aku di depan kau kok langsung. Tadi kan kau bilang lemas. Sebelum kau turun aku lemas Blender ya, aku cabut ya. Enak bicara gini ya, tunggu ya. Kita diskusi agama ini kayak Ustadz Hanafi, Ustadz Alif, Ustadz Arif. Jadi nggak ada yang keluar dari mulutnya Blender. Makanya saya tanya, itu Blender itu Ustadz atau gimana? Enggak ada. Kau lucu karena kau memaksa, nggak peduli yang penting Yesus Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan kau marah. Yo enggak. Masalahnya kalau Yesus itu bilang enggak Tuhan kau marah. Kalau Ustadz nggak ada ngomong kasar Blender. Kau kan makanya kita si Blender itu Ustadz nggak? Oh iya pantasan lah mulutnya kayak gitu kotor. Setiap kau tadi berbicara Kepas, asal diskusi masalah Tuhan sama kau nggak pernah klop. Jawaban kau itu aja, nanti ditanya Kepas, siapa Tuhanmu? Itu aja, Yohanes 13:13. Udahlah Blender, gak mau aku diskusi. Kau pun gak percaya Yesus Tuhan. Gitu aja diskusi kau. Gak percaya kau Yesus Tuhan, malas laku cabut kau. Gitu aja, habis itu pindah kau ke rumah lain. Kau bilang sama orang, woi Yesus Tuhan ya. Nggak percaya kau marah. Lucu, kayak mana diskusi kayak gitu sama kau? Sekarang ku tanya dulu kau, Yohanes 13 ayat 13 itu, kalau nggak itu peganganku, kan tadi bilang kau guru itu Tuhan itu ya, kau sudah menyebutkan aku guru. Teks originalnya udah kau baca itu, teks originalnya. Nah kan, kembali lagi teks originalnya. Cuman teks originalnya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Udah kusuruh Bang Juma gugat pengadilan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Gugat pengadilan LAI cumananya? Gila kau ya. Anokhina Edonai Elohai Panci Oten Bangke. Itu dia. Jadi cemana lagi? Itu teks originalnya. Makanya dalil kau itu aja, kalau enggak Alpamat Alpamidi, Yohanes 13:13. Nanti dikasih tahu lagi sama kau, udahlah cabut laku. Kau pun enggak percaya Yesus Tuhan, dah cabut kau. Besok-besok datang lagi kemari. Yesus Tuhan Blender, enggak percaya kau Yesus Tuhan, tenang aja lah kau. Kayak mana diskusi sama kau? Yesus Tuhan Blender, tenang aja kau. Masa kayak gitu diskusi? Nanti habis itu cabut kau, pergi kau ke tempat Bang Juma, duduk nongkrong situ. Apa nggak kena cambuk aja kau? Sekarang begini. Blender ada Ustadz Alif di bawah Blender. Sampean ya. Aku nggak moderator loh. Aku nggak moderator. Oh. Hostnya host. Biasanya moderator. Enggak, host. Aku ini nggak moderator aku. Ya. Lagi sholat kali, lagi sholat hostnya. Ya ada apa? Di bawah nggak ada moderator. Moderator. Itu permasalahannya. Wah, udah. Nih, Ustadz Alif Mungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau apa kau Kepas sebut-sebut nama orang? Pak Endi lagi datang. Mama Pak Endi di mana-mana ada aja Pak Endi. Bang Handi dia moderator nggak bisa naikkan sendiri, cuman itu. Kita tolong sama siapa? Pak Anjat. Nggak bisa. Ustadz Alif moderator kan? Bukan, ini bukan aku bukan moderator. Oh, bukan yang ini. Alif udah sama-sama naikkan. Pakai dia moderator tapi nggak bisa naik gitu. Kepas ini nggak sadar-sadar dari dulu. Itulah sama kayak Nehe. Iya, dua orang ini Ustadz nih, berdua nih bebal kali.
Asik menyalahin orang saja kerjanya. Sebenarnya dirimu yang bebal Blender, kamu itu salah tafsir dari Amsal itu, ngada-ngada terus dari ceritamu itu, kamu bebal. Masa kamu bercerita seperti begitu? Masa kamu melakukan seperti begitu? Sekarang apalah tafsiran kau tentang Amsal 7 itu apa coba? Tadi kan saya sudah mengungkapkan itu adalah sebuah teguran kepada anak-anak, ibarat ayah dan kepada anak. Teguran kepada anak-anak. Iya, supaya tidak melakukan, malah kamu melakukannya. Bagaimana sih Anda menafsir seperti begitu? Cumannya kau nih. Coba tadi tadi kan dirimu melakukan. Tadi dirimu melakukan berdasarkan ayat itu. Kamu mengajak wanita. Ya, sebenarnya konsep itu tidak harus dilakukan, tetapi teguran. Baca 25 sampai 27, baca. Jangan kamu ibaratnya jangan kamu melakukan hal itu. Itu mengajarin, Pak Nehe. Makanya saya katakan Pak Alif, itu adalah dari ayat 1 sampai ke 6 itu adalah teguran. Nehe, yang dibahas itu bukan itu Nehe, tadi Nehe. Di situ tadi. Enggak, bukan yang dibahas itu di ulangan Nehe. Ada perempuan yang kemudian suaminya itu saling bertengkar itu kan. Itu pun perempuan kedua, itu kemudian apa? Yang Parif, itu coba dibaca ulang itu dibaca ulangan itu. Parif, tadi poin ini pembahasan 1 di ini apa tentang tunangan. Terus Maria dijadikan istri. Kedua baru sudah kelar itu, kelar itu kan. Kelar itu. Oke, baru di Amsal. Terus setelah ke Amsal baru si Blender loncat di ulangan. Iya, diulang itu aku belum paham deh. Itu suaminya yang dipegang apa lawannya suaminya. Kan kita sudah bahas tadi Pak Ustadz. Enggak, coba dibaca, saya kurang paham nih. Kurang paham. Masa kita ngulang-ulang lagi yang sudah berlalu? Maksud saya Iya nggak apa-apa lah, diulang dulu. Mumpung ada Ustaz Alif di sini. Enggak, maksud saya Pak Arif, kalau itu tadi belum paham, seharusnya kan dari tadi Pak Arif mengatakan, oh coba dulu jelasin sekali lagi, saya belum paham. Nah, kan gitu. Terus tiba-tiba sekarang baru kasih tahu. Masalahnya itu tadi nih, kalau benar-benar itu kalau bakar-bakaran, makanya tadi dari tadi. Iya, maksud saya Pak Arif, itu kan awalnya itu dari tunangan tadi. Terus si Blender itu loncat di Amsal, baru loncat ke ulangan. Nah jadi itu cuma di ulangan di perdalam. Saya kurang paham itu masalahnya di telinga ini kayaknya masih asing gitu. Itu istrinya itu memegang punya suaminya apa pegang punya lawannya? Iya, itu kan perikopnya kan teguran. Larangan terhadap biadab kan begitu. Iya, dibaca ayat. Iya, kan kita sudah baca lagi tadi Pak Arif. Baca lagi. Iya, maksud saya kan kita sudah siap. Kok belum paham? Maksud saya Pak Arif, tenggelam suaranya, tenggelam. Pak Arif, kalaupun itu tidak paham, kenapa baru sekarang bilangnya? Kenapa nggak dari tadi? Tadi kan sudah dijelaskan dari ayat itu. Kok tiba-tiba baru sekarang dikasih tahu? Ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian perempuan tersebut datang dan menangkap kemaluan laki-laki tersebut. Itu kan? Hei. Coba kau Kepas, apalah tafsiran ayat itu Kepas? Coba aku tanya kau Kepas. Apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian datang perempuan tersebut merampas kemaluan menangkap kemaluan laki-laki tersebut. Coba, ngapain itu? Coba, kalian tafsirkan dulu itu. Apa manfaat ayat itu? Jurus menjinakkan itu. Orang kalau berantem justru memisahkan apa? Tarik tangannya, tarik badannya, memisahkan masuk ke tengah, peluk badannya. Ini kok burungnya ditarik, apalah manfaatnya coba? Ini Blender, poinnya di situ kan di ayat 11 itu.
apabila artinya itu jikalau ada peristiwa itu, jikalau ada kan, misalnya kalau ada pun, namun kalau dia memegang ataupun menangkap kemaluan lawan suaminya, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Itu tercatat dia. Bentar dulu, jangan dulu kau potong. Itu tercatat di ayat 12. Artinya bahwa hukum lex talionis pada peristiwa itu berlaku. Aku kalau misalnya ada kayak gitu kok potong, sayang lah. Kok dipotong pula, malah dipegang erat-erat, pegang kuat-kuat, jangan dilepas. Justru gitu kok dipotong, ngarang aja tuh. Bukan. Nah itu kan bagi Anda, maksud saya. Lucu. Iya, itu kan analogi pribadi Anda kan. Maksud saya, maksud dan tujuan dari ayat tersebut itu supaya kalau ada kedapatan melakukan seperti begitu, berarti wajib hukum lex talionis berlaku terhadap dia. Nah, terus lex talionis itu apa? Dia hukum Musa yang berlaku di situ, harus wajib tangannya dipotong. Gini Pak Nehi, kenapa ketika bertengkar itu kok tidak tangannya aja yang dipegang, kok malah punggungnya? Gitu maksudnya. Iya, maksudnya kita tidak tahu kan amarah seseorang kan Pak Ustadz. Maksud saya kalau amarah ada narik burung, apalah itu coba? Kan Belender, kan di ayat kan Belender, kan kalimat itu kan mengatakan apabila, berarti yang namanya apabila itu berarti kalau ada kejadian gitu loh maksudnya. Oh berarti pernah ada kejadian seperti itu kan gitu? Apabila, tahu nggak yang dimaksud dengan apabila? Kenapa itu dibuat ayat itu? Berarti pernah ada kejadian. Sudahlah. Ya itu berarti kalau ada laki-laki lagi berantem dipegang itunya. Diperintahkan bisa kan? Perintahkan kan? Oh, coba ya kita baca. Coba ulang baca ulang. Oke. Ayat 11 dulu ya, kita mulai ya. Ya. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suami dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengelurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Ya kita catat. Menangkap kemaluan kan? Bentar dulu. Aku belum habis ngomong. Loh, tunggulah menangkap kemaluannya. Itulah Belender, kita baca dulu ayat 12. Tunggu dulu, itu sampai situ aja. Apabila ada menangkap kemaluannya, langsung kupegang kemaluan tangannya. Gimana coba? Bentar dulu, Belender. Ya, belum habis. Baca ayat 12. Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa, ya haruslah. Jadi artinya gila ya. Ya bentar dulu Belender. Mengajarkan itu. Bentar dulu Belender. Itu kok dipotong, apa salah dia? Susah kamu dengerin orang Belender. Enggak, kok makin dipotong tangannya? Apa salah dia rupanya? Iya, makanya saya mengatakan Belender kan di ayat itu kan mengawali apabila. Artinya kalau ada kedapatan yang melakukan itu, artinya hukum Musa terhadap perempuan itu berlaku. Jadi hukum yang berlaku terhadap itu, itulah hukum yang berlaku kepada dia di ayat 12 itu. Ya terpotonglah tangannya, kau potong tangan perempuan itu, begitu loh. Aduh. Loh, bukannya yang laki-laki mengucapkan terima kasih malah dipotong pula, enggak aja. Kok berterima kasih? Seharusnya laki-laki itu. Sudah jelas. Kalaupun dia melakukan, berarti kamu siap untuk dipotong tangan, Belender? Loh enggak, seharusnya mengucapkan terima kasih kok malah dipotong. Lucu ya. Itu kan larangan loh Belender. Kan di situ kan mengawali. Itu kan apabila. Terus kalau ada kedapatan yang melakukan itu, harus dia 12 itu harus dipotong tangannya. Emang kalau Anda melakukan itu emang mau dipotong tangan? Enggak kan? Ya enggak artinya, mau. Ya aku pun pasrah aja lah, namanya dipegang. Enggak aja. Iya. Artinya begini, Belender. Ya, ayat itu dikatain supaya kamu tidak melakukannya. Melakukan apa? Sekarang iyalah kalau kamu melakukannya pastikan dirimu yang kan megang perempuan kok bukan aku, cuman nanya nih. Iya, kalau seandainya dirimu perempuan loh Belender, misalnya kamu cewek ini. Seandainya perempuan enggak aja kalau laki-laki. Aku yang berantem. Misalkan aku yang berantem, ya kan gini, aku berantem, ketepak. Tiba-tiba aku sama kau berantem, datanglah istri kau, dipegangnya lah kemaluan kau. Udah pasti kau nggak fokus lagi dengan berantem. Udah pasti. Oh, malah senang aku mukul hajar muka kau, ketepak. Kau fokus kepada burungmu. Aku semangat lah, dan aku terima kasih sama cewek itu, perempuan itu. Terima kasih, gara-gara kau aku puas mukul dia. Kan gitu. Berarti kalau kamu semangat, oke, kalau dirimu semangat, berarti artinya kamu melanggar aturan ini. Kok melanggar aturan cuman? Aturan gimana? Iya, aku melanggar. Terima kasih sama perempuan itu. Oke, kamu berterima kasih ini. Artinya kamu semangat kan?
Kamu semangat mukul kau, makin banyak kesempatan kemukul kau. Sekarang kan poinnya di sini terhadap si wanita ini. Poinnya kan ya ini sekarang wanita yang kau salahkan gitu. Coba kira-kira punya kau dipegang, kau salahkan nggak perempuannya? Kau salahkan? Ya, tadi kan di ayat itu apabila. Iya, seandainya ini kita berantem. Terus istri kau datang, dipegangnya kemaluan kau. Kau salahkan nggak perempuan tuh? Bukan seperti itu. Misalnya kan, saya punya istri, terus kita berantem ini. Lalu karena istri saya membela saya, pastinya kan dia memukul Anda juga. Terus dia pukul kamu itu bukan memukul. Mana sempat dia pegang kemaluan kok mukul? Gimana caranya? Bentar dulu. Menangkap kemaluanmu. Iya, kau dengarin dulu aku ngomong. Nah, jadi istri saya itu dia memukul kamu tapi menangkap burungmu gitu. Nah, artinya burung aku ditangkapnya, bukan burungmu. Iya, kalau enggak aja. Iya, parah istrimu. Aduh, parah lah enggak aja. Iya, Blender, kamu dengar dulu saya ngomong. Maksudnya di situ, artinya itu kalau dia melakukan seperti begitu, itu kan kena